jangan dianggap nggak ada. Setelah dibangun basement tidak ada biaya maintenance ya kan. Basement nggak bisa dikatakan free terhadap bocor ya. Saya pernah di mana itu saya lihat di Medan ini air semua di dalam Pak. Di mana Prof? Jangan dikasih tahu lah. Tapi milik swasta Prof ya, bukan pemerintah. Pemerintah. Ya? Punya pemerintah. Dari kalau ada potret itu Pak, airnya udah penuh basement itu semua. Biasanya saya nggak ada. Kalau bangunan di situ nggak ada yang jaga juga ya. Hanya pohon itu. Ini menurut saya ya. Ya desainnya ya bagus lah. Seperti itu bagus. Ya saudara, seperti apa gambaran yang harusnya dilakukan oleh pemerintah Kota Medan dalam membangun basement sebagai salah satu proyek revitalisasi Lapangan Merdeka Medan. Kami akan mengajak Anda untuk menjumpai Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Profesor Johannes Tarigan. Ikuti kami terus dalam program eksklusif Aktual Channel. Prof, apa kabar? Prasetyo Prof. Ya. Program eksklusif Aktual Channel. Boleh duduk Prof ya? Boleh. Ya Prof, maaf mengganggu. Ya. Udah keluar mengajar Prof ya? Sudah selesai? Sudah selesai. Jadi kita boleh diskusi Prof tentang Lapangan Merdeka Prof. Boleh. Karena ini isu yang lagi hangat dibincangkan khususnya di Kota Medan Prof ya. Oke. Masalah revitalisasi. Kami juga sempat mendapat sumber yang menyatakan Prof juga sebagai guru besar teknik di USU ini Prof ya. Ya. Yang paling vokal juga untuk menyuarakan Lapangan Merdeka Prof ya. Ya. Sebagai guru besar Prof, apa yang Prof lihat dalam revitalisasi Lapangan Merdeka Medan Prof? Karena saya teknik sipil kan, teknik sipil. Dia akan membangun basement ya. Basement itu nanti tergantung kepada jenis tanah di dalam ya kan. Jadi pengalaman ini kan bahwa kalau bangunan nanti basementnya itu kurang berat, dia bisa terangkat, apalagi tiba-tiba misalnya lagi konstruksi misalnya kan lagi tahap pembangunan ya. Baik. Tahap pembangunan itu bebannya kan lagi kosong ya kan. Terus tiba-tiba ada hujan, dia nanti air tanahnya kan tinggi. Baik Prof, sebelum dilanjut Prof, ini menarik sekali karena ada cerita masalah teknik yang lebih rinci lagi nih, masalah ada terangkatnya nanti ketika tidak kesesuaian berat basement yang akan dibangun dengan massa tanah Prof ya. Prof pernah tidak melakukan uji seperti apa karakteristik tanah yang ada di Lapangan Merdeka? Kalau uji sih enggak, cuman menurut pengalaman ya kan, karena kita ada terlibat di proyek Telkom ya kan. Baik. Ada di JW Marriott dulu, ada juga di Camp ya kan. Itu rata-rata tanahnya kan berpasir dan kadang-kadang kalau muka air tanahnya tinggi itu kan bisa terjadi apalah di situ. Gaya upliftnya itu harus memang diperhitungkan, namanya gaya uplift. Apa itu Prof? Lebih detailnya seperti apa gaya uplift ini? Gaya uplift itu adalah gaya angkat kalau misalnya air tanahnya tinggi. Kalau air tanahnya nggak tinggi sebenarnya dia bisa ke gravitasi kan. Berarti gambarannya ketika ini terjadi banjir. Jadi kalau misalnya ada hujan, baik, air tanahnya kan tinggi, maka dia akan mengangkat daripada basementnya itu gitu. Beban dari basement Prof ya. Jadi itu bisanya diatasi mungkin dengan ground anchor istilahnya. Ya. Jadi kalau misalnya Prof, seperti Prof katakan tadi di Lapangan Merdeka tanah karakteristiknya berpasir Prof ya. Nah itu perbedaannya apa dengan tanah-tanah kalau tidak berpasir? Kalau berpasir dia umumnya tidak bisa dengan tiang pancang mungkin kan. Karena tiang pancang itu kan dia bisa juga mengikat Prof ya? Mengikat ya kan.
Jadi solusinya itu mungkin pakai ground anchor istilahnya. Ground anchor itulah yang menjadi Pemberatnya. pemberat Prof ya, Ya. agar ini tidak tertarik ke atas ketika air permukaan ini naik ya. Iya, itulah. Ya. Nah, itu yang kita tunggu desainnya lah supaya nanti efisien ya kan. Berarti sampai sekarang juga pihak dari pelaksana revitalisasi ini belum ada menunjukkan ke publik masalah seperti apa sebenarnya desain dari pembangunan basement Desain ini. itu belum saya lihat, belum dilihat bagaimana struktur supaya jangan terjadi uplift itu, karena itu kan 2 lantai di bawah. Jadi basementnya misalnya -4, -8 kan. Ya. Jadi 1 lantai. Jadi bayangkan aja gamma kali H, gammanya itu gamma air misalnya kan. Ya. Jadi H-nya itu tingginya kali 8 kan. Itu kan 8 ton per meter itu gaya apungnya. Makanya kalau bisa berat basementnya itu ya lebih berat lagi dari gaya apungnya itu gitu. Berat itu ukurannya seperti apa, Prof? Ya beratnya itu misalnya kan itu kan berat jenis beton kan 2,4 kan bisa dihitung. Ya. Berat basementnya berapa. Jadi berat yang ngangkat itu harus lebih kecil dari berat yang nekan ke bawah. Baik. Biasanya kalau basement itu kalau nggak mau pakai ground anchor, di atasnya dikasih tumbukan tanah, tapi kan nggak mungkin kan, mereka mau kan rata aja. Ya. Makanya itu solusinya harusnya pakai ground anchor. Baik. Ground anchor-nya itu, Prof, misalnya ini didengarkan saran dari Prof ini. Ya. Letak dari ground anchor-nya itu ada berapa titik, Prof? Hanya satu kah atau ada di tempat di beberapa titik? Banyak. Mungkin setiap jarak tertentu harus dikasih. Jadi anchor ini dimasukkan ke dalam tanah itu kan, dimasukkan ke dalam sampai tanah keras. Jadi kayak dipancang di dalam. Jadi dia nanti ditahannya bangunan kita ini. Berapa meter ke dalam, Prof, ground anchor? Ya bisa itu sampai di atas 30 lah. Di atas 30, Prof ya? Ya tergantung tanah kerasnya itu. Tanah yang bisa, kalau misalnya tanah berpasir kan lewat lagi ke bawah itu, Pak. Harus melewati dari pasir itu, Prof ya, sampai dapat tanah yang keras. Tanah yang keras. Jadi kayak dipaku ke dalam dia. Baik. Tapi dipaku kan nanti ada kayak baja gitu supaya ke atas jangan menghambang dia. Nah, itu cukup mahal itu biayanya itu. Tapi Prof, kalau ground anchor-nya tidak sembarangan, Prof ya? Enggak, itu Materialnya seperti apa, Prof? materialnya itu dari kayak kabel baja gitu. Ya. Nah, kabel baja tapi ditancapkan ke bawah. Ini berapa mili itu, Prof? Oh, bisa 16 mili, 16 mili ya? 22 mili tergantung desainnya lah. Kalau dia makin rapat mungkin makin kecil. Tapi makin jarang dia makin besar. Mungkin biasanya itu di mana kolomnya, pilarnya di bawahnya itu dikasih. Misalnya Harus, Prof ya? Ya, diangkerkan ke bawah, terus kayak angker kapal supaya kapal itu jangan ke laut gitu kan, Pak. Jadi kayak ada ambang itu diikat kayak gitu, itu ke bawah itu. Inilah yang mengikat dari basement tadi, Prof ya, basement agar tadi. ini tidak juga mengapung seperti Ya. Prof katakan tadi. Ya. Baik, Prof. Biasanya kalau dalam pembuatan basement dari segi teknik, Prof, dari hasil dan jarak antara investigasi lalu desain dan juga persiapan lalu ini pelaksanaan pembuatan, Ya. berapa lama biasanya, Prof? Oh, itu ya bisa di atas 3 bulan lah. Di atas 3 bulan. Nah, tapi kalau hal ini harusnya dari awal sudah dapat, karena itulah konsep seperti bikin subway, Pak. Subway kan di Jakarta itu. Ya. Ada solusinya pakai tiang panjang, ada pakai ground anchor, ada pakai yang lain-lain lah, yang pemberat di atas. Kalau misalnya bangunan kadang-kadang kalau dia cukup tinggi kan bisa itu pemberatnya bangunan itu. Tapi ini kan nggak ada bangunan di atasnya. Ya. Jadi dia kayak subway lah. Subway itu harus dari awal harus didesain gitu. Baik. Kita ingin mengetahui juga, Prof, pengalaman Prof, karena dalam pembuatan ataupun revitalisasi khususnya dalam pembuatan basement ini bukan hanya sekali baru dilakukan, Prof, oleh pemerintah ya,
Tapi banyak sekali contoh-contoh proyek-proyek yang banyak. dikerjakan oleh pemerintah. Biasanya Prof, kalau dalam proyek pemerintah yang lain, untuk transparansi itu, artinya mulai dari perencanaan ini, pernahkah pemerintah telat untuk mengabarkan seperti apa rancangan mereka dalam mendesain sebuah proyek itu kepada publik, Prof? Ya seharusnya dari FS itu udah ada feasibility study ya. Jadi feasibility study itu nanti jenis bangunan yang harus dibuatnya, terus cara penanganannya gitu kan. Harusnya dari awal itu karena itu menyangkut cost ya kan. Iya. Bisa-bisa nanti ground anchor itu bisa lebih mahal dari basementnya, Pak. Ya, Baik. harga ground anchornya bisa-bisa lebih mahal dari basement sendiri. Jadi, Misalnya basementnya misalnya 400 M, baik. ground anchornya bisa 800 M, 2 kali lipat, Prof, ya? bisa. Kalau membuat RAB kan harus pengalaman lah. Iya. Kalau engineer pengalaman sih sebenarnya nggak ada masalah itu ya, karena tapi harus ada experience lah di dalam. Kalau dia mendesain subway gitu, biasanya itu mereka udah tahu. Nah, tapi kalau nggak nanti kan sulit membuat RAB-nya kan, Iya. RAB-nya sih ya kurang. Nah, terus gimana nanti? Mangkrak alat proyeknya, ya kan? Baik. Iya kan? Jadi Prof sudah mengetahui belum berapa kali berapa basement yang akan dibuat? Basementnya itu kalau nggak salah 2 lantai itu di bawah. 2 lantai, Prof, ya? 2 lantai. Sekitar 10 meter bawah. Iya, 10 meter. 10 meter. Biasanya, Jadi, Prof, kalau perhitungan RAB-nya itu habis berapa, Prof? Dengan hitungan 10 meter ke bawah. biasanya gini, membangun ke atas dan ke bawah itu bisa 3 kali lipat. Kayaknya. Misalnya bangunan bertingkat ya, kalau ke atas itu 7 juta, kalau ke bawah itu bisa 21 juta per meter. 3 kali lipat, Prof, ya? 3 kali lipat. Itu belum termasuk dari ground anchor. Belum lagi, kalau ini tambah ground anchor-nya lagi. Baik, ini kan ada 2 lantai. Kalau Prof cerita tadi kan yang pertama itu masih gambaran untuk biaya yang ground anchor tadi sampai 2 kali lipat. Iya, bisa 2 kali lipat. 1 lantai maupun 2 lantai tetap 2 kali lipat dari beda. harga. Kalau 2 lantai, upliftnya bisa 2 kali lipat lagi. 2 kali lipat lagi, Prof. Berarti 4 kali lipat bisa Iya. ground anchor ini ya. Kalau misalnya 3 lantai ke bawah, lebih mahal lagi karena gaya apungnya kan lebih besar. Lebih tinggi lagi, Prof, ya. Lebih tinggi lagi. Jadi makanya gayanya itu memang harus benar-benar dihitung. Harus benar-benar dihitung. Baik, Prof. Kalau kita melihat ini kan cuaca di Kota Medan kan tidak menentu, Prof. Ya. Apalagi kita ketahui bahwasannya Medan sering terkena banjir, Prof, ketika hujan. Jadi ketika curah hujan cukup tinggi, ini kan juga mempengaruhi dengan basement yang akan dibuat nantinya, Ya. Prof. Nah, ketika basement ini tidak menjadi perhatian dalam pembuatannya, apa yang akan terjadi, Prof? Nah, di dalam konstruksi basement itu kebocoran juga risikonya besar ya. Jadi jangan nanti bocor sehingga nanti kebocoran itu sulit diatasin. Jadi bisa itu bisa nanti sepanjang tahun ownernya itu akhirnya nggak bisa dipakai basementnya kalau bocor, Pak. Jadi makin dalam kita bikin basement itu makin risikonya makin besar. Mungkin jalan keluarnya adalah di bawahnya itu juga bisa dikasih, kalau di Taiwan itu dibuatnya bak gitu kan, Pak. Ya. Yang ada pompanya terus menerus. Nah, itu jadi kayak Cambridge, Pak. Cambridge itu kan di bawahnya itu ada basement. Iya, Ada basement, di bawah basement itu ada kantongan air, Prof. air ya. Jadi kalau ada pembocor di bawah. Jadi perawatannya juga harus diperhatikan. Itu kan basement di sampingnya malah Sungai Babura kan. Iya. Nah, jadi pasti air tanahnya tinggi tuh. Tapi karena solusinya dibikinnya tepat dan itu cost dari maintenance-nya itu juga mahal loh, Pak. Jadi jangan dianggap nggak ada, setelah dibangun basement tidak ada biaya maintenance ya kan. Ya, Jadi maintenance ini dalam hal apa saja, Prof? ya itu untuk menjaga air kebocoran itu. Basement nggak bisa dikatakan free terhadap bocor ya.
Jadi kan ada orang awam dia pikir itu free terhadap kebocoran kan? Meskipun tebal temboknya tebal sudah dibuat Prof, Iya bisa. dindingnya tebal, Pasti bocor. kemungkinan ada kebocoran. Bukan kemungkinan, pasti bocor. Pasti Prof ya. Jadi solusinya di bawah itu dikasih kayak bak penampung, Pak. Jadi itu harus ada pompa yang terus menerus dihidupkan. Jadi datang naik air tanahnya, pompa keluar. Dan itu harus dicari titik-titiknya di mana nanti dibuang air itu kan gitu. Jadi ada maintenance. Namanya basement tidak akan ada free terhadap bocor. Itu Tapi pengalaman. kalau yang kita lihat Prof, di Cambridge itu struktur tanahnya hampir mirip dengan Mirip. lapangan Merdeka. Mirip lah karena medannya mirip ya kan. Dulu kami juga yang nanganinya tuh Pak. Yang di Cambridge Prof ya. Ya, kami juga yang nanganinya. Nah, kalau kita berkaca pada pengalaman Cambridge Prof, Ya. kemungkinan setelah selesai basement itu dibangun, berapa jangka waktunya, berapa lama itu bisa kelihatan ada kebocoran, ada maintenance-nya harus dilakukan. Memang dari awal sudah direncanakan maintenance itu. Ya. Nah, jadi kebetulan arsiteknya kan dari Taiwan tuh. Mereka kan banyak basement di sana. Saya pun tanya dulu kenapa dibikin bak yang besar di sini. Nah, itu jadi sekaligus untuk air limbah, sekaligus untuk orang misalnya bocor masuk ke dalam. Di dalam itu reguler udah dipompa. Kalau kita Cambridge kan kita lihat itu semua kering. Ya. Ya, karena dia kalau ada ini dia ke bawah semua itu ke dalam bak yang di bawahnya itu. Nah, jadi secara reguler pompanya otomatis sih kan, seperti Sanyo. Nah, dia otomatis keluar. Itu harus standby juga Prof ya. Ditambah itu di dalam desainnya. Nah, harus dikalkulasi lah supaya nanti jangan mangkrak ya kan. Ada kaitannya tidak Prof dengan pembangunan basement ini? Yang harus diperhatikan adalah kelembapan udara ketika bangunan basement ini dibangun. Oh, udah pasti. Itu apa yang harus diperhatikan Prof? Blowernya dan sebagainya. Jadi nggak gampang membuat basement. Dan kalau bisa di situ desainnya orang-orang yang berpengalaman. Saya pernah di mana itu saya lihat di Medan ini air semua di dalam Pak. Di mana Prof? Jangan dikasih tahu lah. Itu Tapi milik swasta Prof ya, bukan pemerintah ya? pemerintah. Punya pemerintah? Pemerintah sekarang udah masuk ke USU, udah masuk ke saya. Mangkrak proyeknya itu. Baik. Jadi kalau ada potret itu Pak, airnya udah penuh basement itu semua. Nah, udah mangkrak proyeknya. Berarti yang seperti Prof katakan juga kantungan airnya tidak ada di sana Prof ya? Pompa tidak ada di sana? Saya kebetulan sudah ke sana. Baik. Saya lihat gambarnya nggak ada itunya. Tidak ada juga Prof? Nggak ada. Jadi mereka bikin basement hanya sekedar basement saja Prof ya? Basement. Tidak ada untuk perencanaan perawatan seperti apa, penanggulangannya gitu. seperti Iya, apa. seperti itu. Jadi itu udah ada masalah hukum. Jadi kami lagi nilai. Jangan nanti jadi namanya kegagalan bangunan, dan prinsip kegagalan bangunan yang tanggung jawab termasuk desainernya termasuk Pak ya. Ya. Jadi, tanggung jawab desainernya, tanggung jawab konsultannya itu cukup besar ya. Nah, ada namanya undang-undang kegagalan bangunan, bukan hanya bangunannya itu ambruk atau ini tidak berfungsi. Misalnya gini Pak ya, kalau nanti bangunan itu jadi tidak berfungsi, itu juga namanya kegagalan bangunan Pak. Kegagalan Prof ya? Nah, kegagalan. Nah, ya. Jadi kalau kegagalan harus ganti rugi Pak. Secara full atau separuh? Full. Setelah serah terima misalnya sekarang selama 10 tahun ya, itu desainernya harus bertanggung jawab. Nah, itu hukumannya Pak. Baik, Prof, kalau kita berbicara masalah ketahanan, biasanya dalam konstruksi sebuah basement itu bisa berapa lama harusnya? Ya bisa 50-100 tahun. Tidak dalam jangka 1 atau 2 tahun, Prof. Bukan. Jadi misalnya, ketika basement sudah jadi, lalu di tahun pertama atau tahun kedua 10 ada tahun, kebocoran, 10 tahun Sampai 10 tahun tanggung jawab kontraktor masih ada. masih ada. Masih. Berarti kalau misalnya tahun pertama, tahun kedua, tanggung jawab kontraktor, Prof. Iya. Bukan kontraktor aja ya Pak, desainernya, kontraktornya,
pengawasnya, tiga-tiga nih. Semua bertanggung jawab. Semua bertanggung jawab. Dan Prof, untuk proyek dari revitalisasi lapangan merdeka ini, khususnya di basement, sudah tahu siapa desainernya? Desainernya Pengawasnya? belum tahu, belum. Karena dia kan baru awal nih, Pak. Tahap awal dia masih Pengorekan saja, Prof. pengorekan saja. The next belum tahu kontraktornya, siapa konsultannya, yang mudah-mudahan maunya dipublikasi lah, Pak. Tapi harusnya sudah diketahui, Prof ya, sejak awal ini ya. Harusnya sudah. Namanya kan proyek, Pak, harus transparan lah ya. Iya. Siapa orang desainernya, siapa ininya, siapa yang mendesain basementnya, itu penting, Pak. Biasanya itu orang-orang geoteknik harus terlibat tuh, orang teknik sipil, Pak. Nah, iya kan? Ya. Karena ground anchor itu hanya yang bisa itu orang teknik sipil. Orang teknik sipil, bukan orang yang lain, Prof ya. Bukan yang lain. Jangan-jangan juga tidak ada perencanaan untuk ground. Harusnya sih anchor ini, ada. Prof. Apakah Pemko sekarang lagi pemilihan, saya nggak tahu, Pak ya. Mungkin aja kan. Harus berpikir positif juga, Prof ya, Harus dengan bikin positif Pemko Medan. juga. Iya. Baik, Prof. Biasanya berapa lama jangka waktu untuk pembangunan ini, Prof? Pembangunan biasanya bisa memakan waktu, kalau hanya basement aja setahun lah Setahun sudah jadi semua, Prof ya. jadi. Itu apa saja yang dibutuhkan dalam pembuatan basement itu, Prof? Selain tadi ada ground anchor, Sebenarnya beratnya itu harus ya dibuktikan dulu dengan hitungan-hitungan ya. ya. Terus yang kedua, metode konstruksinya, Pak. Harusnya seperti apa, Prof? Metode konstruksinya? Misalnya metode konstruksinya dia harus ada beton yang dipilih itu harus kedap air ya kan, mutunya harus tinggi, karena saya bilang tadi nggak ada basement yang free terhadap bocoran loh, Pak ya. Kalau kapal mungkin bisa nggak bocor ya, Pak. Baik. Tapi kalau namanya beton pasti ada retak, pasti ada ini. Dan solusinya adalah tadi bak yang di bawah itu kan, kayak ada pompa saya bilang tadi. Tapi itu pun pemilihan. Tapi kalau banyak titik-titik bocornya kan nanti bahaya kan. Kita menghindari itu dengan pemilihan campuran aditif namanya. Di beton itu nanti dicampur bahan ini supaya dia jangan bocor begitu. Itu, Pak. Harus ada campuran yang pas, Prof ya. Ini formulasi yang tepat. Untuk beton kedap air lah itu istilahnya. Tinggi mutunya mungkin di atas 30 MPa misalnya ya kan. Terus pakai waterproofing, terus pakai antara beton yang lama dengan beton yang baru ada water stop gitu. Water stopnya sampai mana, 2 kali ngecor atau 3 kali ngecor gitu, Pak. Nah itu, tapi kalau pengalaman sih, kalau pernah dia di Jakarta bikin basement sebenarnya nggak ada masalah ya. Nah itu yang kita belum. Baik. Mungkin saja diambil dari kontraktor Jakarta, Prof ya. Tidak dilipat ke orang Medan. Itu yang belum tahu, Pak. Siapa yang dipilihnya ya. Nah, kalau seperti Cambridge itu kan kontraktornya yang bagus, jadi bagus, ya kan. Itu yang kita harapkan. Ya. Baik. Prof, terakhir, dengan kurangnya transparansi dari pemerintah Kota Medan atau belumnya ada gambaran seperti apa basement yang akan mereka bangun di Lapan Merdeka, apa yang ingin Prof sampaikan kepada pemerintah Kota Medan? Ya bisa menggandeng misalnya kalau transparan itu yang mungkin netral dari perguruan tinggi kan, Pak, tenaga ahlinya ya kan, tim teknis mungkin boleh dilibatkan, kan nggak salah ya diusul mereka libatkan begitu kan. Jadi atau dari PU ya kan, PUPR gitu, supaya nanti jangan terjadi kegagalan bangunan. Itulah yang kita harapkan, karena ini kan proyek dari pemerintahan Pak Presiden ya kan. Coba bayangkan aja kok, malu lah kita semua ya kan. Pak Wali juga malu ya kan, dan sebagainya. Jadi makanya untuk itu, karena ini banyak disorot oleh publik,
lebih baik ya transparansi itu saya rasa wajar untuk dibikin ya gitulah Pak. Baik, terima kasih Prof. Johannes Oke. waktunya untuk program eksklusif Faktual Channel Prof. Terima kasih banyak. Ya, Sehat selalu terima Prof kasih. ya. Ya. Ya, demikian tadi saudara wawancara kita dengan Guru Besar Fakultas Teknik Universitas Sumatera Utara, Profesor Johannes Tarigan.